Salam masyarakat Lasindra atau Sada Lasindra. Kembali lagi di podcast satu-satunya podcast di Kabupaten Pindrang, di Sada Lasindra. Betul. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas kenaikan PDB ataupun pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Betul. Yang kemudian isunya itu ataupun yang sudah tersebar di masyarakat itu 44%. 44% lebih. Ya, betul. Ini di banyak daerah KKJ ini banyak daerah menaikkan juga. Ada kita tahu mungkin Pati kemarin, kemudian Kabupaten Bone. Betul. Nah sekarang ternyata Kabupaten Pindrang juga ada kenaikan. Nah ini yang akan disosialisasikan oleh pemerintah Kabupaten Pindrang di sini. Nah saat ini pada kesempatan ini kita sudah hadir nih tokoh-tokoh dari pemerintah Kabupaten Pindrang, KKJ. Ini kita deg-degan juga kita. Itulah. Ini syuting pertama kita. Syuting pertama tapi sudah dapat. Ini sekarang kita ada di tengah, ada sekretaris daerah Kabupaten Pindrang, Andi Calo Kerang. Kemudian ada asisten tiga Bapak Sam Sumarli. Kandaya itu. Kandaya. Assalamualaikum. Kemudian ada Kabit BPKPD, ya. Ya, kita akan kupas tuntas ini. Kenapa sebenarnya pajak bumi bangunan dan atau perdesaan dan perkotaan ini bisa naik? Betul. Atau apakah Pemkat juga ikut-ikutan atau memang ada sudah dipertimbangkan dengan baik? Ini yang akan kita kupas di podcast Sada Lasindra. Langsung saja mungkin Pak Sekda izin. Ini ada kenaikan 44% lebih pajak PBB perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 ya. Ini kenapa kita ada pertimbangan apa Pemkab ikut menaikkan ini? Ya, kasih tentunya saya membantah dari Pak Pemerintah Kabupaten Pindrang menjelaskan menyangkut masalah adanya kenaikan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Tentunya ya ini menjadi polemik buat kita semuanya, bukan di Pindrang saja. Saya pikir seluruh Indonesia menyangkut masalah. Pertama ya tentunya ini kemarin saat kita diaudit sama BPK ada potensi sebenarnya. Ada potensi untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan. Potensi Pindrang sangat besar. Makanya sebenarnya sih kami kalau kami menghubungi Pak Bupati kalau bisa nggak bisa dinaikkan lagi. Karena kenapa? Dia takutnya kalau membebani masyarakat. Karena ini adalah hasil temuan BPK yang tidak lanjuti, walaupun sebenarnya sangat berat. Ya. Ada beberapa opsi yang kita ambil, ada 1 kelas, 2 kelas, dan 3 kelas. Setelah kita pertimbangkan, kita ambil yang 2 kelas. Hanya ada kenaikan dan yang secara keseluruhan itu sekitar 44,26%. Ya, tidak. Tapi memang ada yang 100% khususnya untuk sawah irigasi, sawah tanam ya. Dan memang ya kenaikan ini baru ada kenaikan setelah lebih 20 tahun. 20 tahun Pak. Ini tahun 1996. Nanti itu ini baru ada kenaikan sebenarnya. Makanya itu menjadi temuan dari BPK. Makanya kita sangat berat sebenarnya untuk dinaikkan. Tapi aku belum ya. Ini juga sebenarnya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan daerah kita. Ini kan juga tujuannya bagaimana agar supaya pembangunan bisa lebih merata di kecamatan-kecamatan yang ada di Pindrang. Terus ya tentu kita tahu semua bahwa kondisi keuangan negara ini semakin terbatas ya. Karena transfer keuangan dari pusat berkurang, efisiensi semakin berkurang, semakin dinaikkan, makanya jalan itu bukan sebenarnya jalan satu-satunya ya. Ya kita ini ada kenaikan, kita sudah ada sosialisasi
sebelumnya. Kita panggil camat, desa kelurahan, semua perangkat-perangkat desa yang ada di kecamatan, kelurahan terpanggil agar supaya ini disosialisasikan. Sampai saat ini dengan berlakunya kenaikan PBB P2A ini sudah 57% masyarakat kita sudah membayar, sudah 50%. Jadi ini sedikit Pak Sekda, karena kan ini kenaikannya cukup signifikan, ada 44%. Bisa mungkin dijelaskan lebih rinci, apakah ini bentuk penyesuaian ataukah memang ada target-target dari Pemkab ke depannya? Apakah infrastruktur, apakah pemberdayaan, ataukah apa pelayanan yang mau ditingkatkan? Ya. Ya, tentunya ya kalau 44% kita, tentunya target kita adalah bagaimana infrastruktur yang ada di Pindrang ini bisa kita perbaiki, kita benahi. Apalagi kalau kita coba berharap pada atas dari pusat, pasti infrastruktur kita yang ada di desa-desa, di kecamatan-kecamatan pasti tidak bisa terakomodir semuanya. Makanya tentunya ya target kita dari PBB kemarin cuma sekitar 50, tak sampai 50% mereka. PBB ya. Iya. Oke. Yang 2025. 2024 maksudnya. 2025. 2025. Ya, 2024 dibandingkan 2024 cuma sekitar udah sampai 42. 42%, 42 miliar, berapa miliar? 14. Oh, kalau 4 miliar. hanya Dari 10 miliar menjadi 14 miliar. Oke. Angka totalnya. Oke. Ada pandangan bahwa ini kan memang pusat sekarang melakukan efisiensi. Apakah memang ini upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan PAD? Kenapa harus PBB? Tidak adakah objek PAD lainnya yang memang misalnya parkir yang harus digenjot, kemudian pariwisata, perikanan atau ini kenapa harus PBB? Karena ini kan menjadi untuk kemaslahatan masyarakat, Pak. Apalagi sawah ya Pak, 100%. Itu gimana Pak? Ya gini, ya sebenarnya sih bukan sasaran utama PBB. Ada target-target yang lain PAD meningkatkan. Contoh ya parkir kita genjot, bagaimana supaya bisa mencapai target parkir, objek pariwisata kan sudah mulai PAD-nya sudah akan semakin meningkat. Sektor tambangnya tambah juga ikut itu ya Pak. Makanya kita maksimalkan juga ini perbatasan ini, kita bagaimana supaya tidak ada kecolongan dari sisi kita. Terus sawah ya, terus terang sawah ini kita masih memakai NJP. Nilai sawah itu pada tahun 1996 kita pakai cuma masih harga 200 juta per hektar. Sekarang sawah ini tidak ada yang sawah irigasi tidak di bawah 600 sampai 700 juta. Ya. Kok sawah sekarang? Sawah irigasi. Makanya sebenarnya yang kita naikkan nilai tanah tuh. Nilai tanahnya yang Sungguh tidak biasa kita sebagai pemerintah membiarkan hal tersebut. Di sisi lain kan sawah nilainya semakin tinggi. Oke. Terus harga gabah kan semakin tinggi juga. Itu yang harus disesuaikan. Dan bantuan pemerintah terhadap petani-petani kita untuk meningkatkan produksi pertanian itu semakin banyak. Mulai dari traktor, pompa air, bahkan saluran irigasi, bantuan pupuk yang bersubsidi. Itu sudah luar biasa pemerintah. Dengan kenaikan yang 100% dari 71.000 per hektar ini menjadi 140. Itu 100%. Tapi kalau tanah hujan kan nilainya lebih masih rada lagi. Jadi untuk PBB sebenarnya yang naik itu hanya khusus sawah dan ini apa namanya di kota saja bangunan perumahan. Atau ada PBB kan pajak bumi dan bangunan. Oke. Tapi yang paling signifikan adalah sawah dan perumahan. Sawah.
karena nilai NJOP-nya kan masih 200-an juta. Hmm. Hmm. Sekarang kan sudah 600-an juta lebih, sampai Ya. 700. Oke, kita tanya kepada bidangnya ini, Bapak PPKPD mungkin. Kalau sekarang, misalnya ada hal-hal sesuatu yang maksudnya ini sudah ada 57% yang membayar. Nah kemarin kami dapat info bahwa teman-teman juga dapat info bahwa Kemendagri sudah zoom dengan semua kepala daerah mengenai hal ini. Nah Kemendagri mengatakan bahwa kalau memang agar ditunda dulu, ini bagaimana? Apakah Pemkab tetap melanjutkan? Pare-pare kan itu sempat tidak menunda kenaikan. Apakah Pemkab tetap melanjutkan kenaikan ini atau bagaimana? Atau Pak Asisten yang bisa jawab? Oke, tapi izin Pak Sekda, Pak Kabin, teman-teman sekalian dari Sada-Sada Sindrang, saya kira sebelum saya lanjut apresiasi buat teman-teman Siap. Terima kasih. Sada sebagai setidaknya menjadi pionir Asik. melakukan podcast. Ya, sebelum saya jauh, saya kembali dulu. Jadi terlepas dari efisiensi ini sebenarnya teman-teman sekalian, pemerintah pusat jauh sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tentang tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, dan kemudian ditindaklanjuti dengan PP 35 tahun 2003 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi. Itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 ini jelas sekali ya, tentang bagaimana pemerintah daerah sebagai salah satu mitra pemerintah pusat dalam hubungan keuangan itu melakukan penyesuaian. Jadi jauh sebelum efisiensi ini. Tahun 2022 itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu memang sudah mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian pajak dan retribusi, dan salah satu jenis pajak itu adalah BPB. Mengingat memang sebagaimana disebutkan tadi bahwa terakhir undang-undang tentang ini itu tahun 96, sehingga pemerintah pusat merasa untuk melakukan penyesuaian karena pasti berubah lah. 96 hari ini kan mungkin 28 tahun, jadi itu mungkin. Kemudian PP 35 tentang ketentuan umum juga jelas sekali bahwa pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan penyesuaian khususnya di tarif retribusi dan pajak. Makanya ini bukan tentang mengikuti Bone dengan Panti, Ya. tetapi karena memang seluruh Indonesia ini menaikkan. Saya yakin dan percaya tidak ada 315 lebih kabupaten kota di Indonesia tidak ada yang tidak naik. Tergantung bagaimana, karena ini perintahnya menyesuaikan, tidak ada angka pasti bahwa naikkan sekian, makanya inilah yang terjadi. Tentu teman-teman pemerintah daerah mungkin berbeda cara menafsirkan, sehingga ada yang 1000%, ada yang 400, ada yang 300, 200. Dan kita alhamdulillah sebenarnya melalui Pak Bupati ini yang memang agak ragu untuk menaikkan ini, dan kita di angkanya itu tadi secara kumulatif cuma 42, sekian persen, walaupun bervariasi. Sekedar gambaran, jadi jumlah SPPT yang dicetak ini sekitar 268.679 lembar. Nah, 51.720 lembar itu tidak ada penyesuaian, artinya tetap tidak ada kenaikan. Nah, kemudian yang mengalami penyesuaian sekitar 200.000 lembar. Nah, inilah ada sawah, ada bangunan. Nah, kemudian yang turun malah ada sekitar 1.522 lembar SPPT itu malah turun. Sehingga memang betul-betul namanya penyesuaian, bukan menaikkan, memang penyesuaian. Tapi disampaikan sama Pak Sekda bahwa kita memang hati-hati untuk menaikkan. Bayangkan sedikit hari ini harga sawah ini sudah 700 juta, masih 70.000 per hektar. Kita minimal 2 kali loh, 2 kali panen setahun. Rata-ratakan saja itu 1 tahun petani kita dalam 1 hektar 100 berapa? 100 karung, 1 ton, 10 ton. Itu kami cuma minta 70.000. Itu makanya kemarin dinaikkan 150.000. Dan betul yang dikatakan Pak Sekda, alhamdulillah mungkin sampai hari ini tidak ada mungkin yang terlalu mempersoalkan. Artinya sudah hampir 60% ini. Sudah hampir 60% realisasi dari yang naik ini, sudah hampir 60%. Sehingga teman-teman sekalian melalui podcast ini juga secara bijak mengimbau masyarakat untuk melihat secara objektif
khusus untuk kasus Pinrang ya, melihat secara objektif kenaikan ini. Betul memang tadi kalau nggak seberapa kalau mau dihitung dari sisi target, hanya sekitar 4 miliar lebih kenaikan dari keseluruhan objek. Jadi itu si kira, dan kami juga sudah memprint jadi sebanyak 268.679 lembar SPPT ini kita sudah print. Sudah print semua. Sudah print satu-satu dan kita sudah kutui melalui teman-teman di BKPD ini kerja keras dalam beberapa hari ini menyikapi isu ini. Dia sudah print satu-satu itu sebanyak 269.000 lebih itu dikutui satu-satu objeknya. Nah, makanya itu tiba tadi dan paling tinggi itu di sawah tadi 71.000 jadi 100.000. Bahkan perumahan rata-rata 20.000 sih. 20%-an sampai 30%-an. Sedikit gambaran, rumah di Jalan Bintang itu dari 80.000 naik jadi 120.000. Ya. Jadi, Padahal sudah daerah strategis sekali itu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi saya menangkap bahwa ini ada penyesuaian dari beberapa tahun yang lalu, kemudian mengambil kebijakan untuk menaikkan ke 44%. Dan ternyata Pak Bupati juga sebenarnya sulit untuk Ya. menaikkan. Ini hanya karena menyesuaikan. Betul. Jadi apa ya kasarnya, jadi terpaksa lah karena ini kan temuan BPK juga nggak dapat kita tahu. Tambahan juga, 3 lembaga itu menginstruksikan kami untuk Ya. melakukan penyesuaian. Pertama itu Korsubga MC PKPK. Itu tertulis. Adakah? Kalau misalnya memang diperlukan kami perlihatkan. Kemudian yang kedua, rekomendasi BPK tadi seperti Pak Sekda bilang. Ada rekomendasinya BPK tertulis bahwa memang Pinrang harus melakukan penyesuaian. Terakhir teman-teman sekalian DPR, ada juga di tertulisnya. Dalam laporan LKPJ Bupati tahun 2024 itu salah satu poinnya adalah meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tarif PSP. Ada datanya sama kami. Masih. Sedikit mungkin ini Pak Sekda, katakan ini berbicara tentang kenaikan PBB P2 yang 44%, kita berbicara dampaknya ke masyarakat. Ya. Jadi ke masyarakat ini ada tidak program untuk mengantisipasi bagi masyarakat yang merasa diberatkan ataupun berat terhadap kenaikan ini seperti itu. Karena tidak semua masyarakat di publik saya lihat di Facebook komentar-komentarnya yang menerima secara langsung kenaikan ini. Misalnya pensiunan, adakah program untuk dia, UMKM misalnya, ataupun usaha-usaha produktif yang timbas dari kenanya ini PBB P2 seperti itu. Ya. Banyak masalah kenaikan apa dampak terhadap masyarakat. Ya, untuk saat ini ya saya sering baca media juga, Instagram apa di Facebook, penerimaan masyarakat terhadap kenaikan ini bermacam-macam persepsi respon masyarakat. Tentunya ya kalau kita lihat dari jumlah yang protes barangkali yang tidak setuju mungkin ya itu sampaikan tadi ya, kami sangat berat untuk menaik apalagi Bupati sangat berat. Tapi ya kayaknya ada beberapa opsi, ada 3 opsi sebenarnya. Ada 1 kelas, 2 kelas untuk menaik. Makanya kita pilih opsi kedua yang 2 kelas ini, supaya tidak sangat terbebani. Ya, memang kalau memang ada kenaikan dan masyarakat terbebani, saya sebagai pemerintah, maka pemerintah sangat mohon maaf hal tersebut memang sangat. Tapi saya berpikir mudah-mudahan dengan kenaikan ini tidak menjadi beban buat. Ya. Mudah-mudahan tidak menjadi beban. Tentunya kalau menjadi beban mungkin nanti ada langkah yang harus kita lakukan, dan tentunya kita berkoordinasi dengan juga masuk ke MCP KPK di Kabupaten dengan perwakilan masyarakat yang kalau memang hal tersebut di lapangan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Jelasnya Bupati dalam hal ini sangat terpaksa melakukan penyesuaian hal tersebut. Tapi memang kalau memang sangat memberatkan beban, kita akan meninjau kembali. Oke. Mungkin ada pertanyaan kepada Kepala BPKPJ
ini. Ini kan masalah data. Kita bicara kalau masalah PBB pasti masalah data. Jangan sampai ada data yang rancu. Contoh misalnya tahun 2024 itu ada tanah atau sawah itu tidak memiliki bangunan. Kemudian sekarang ada timeline-nya, pastinya PBB-nya naik, atau mungkin ada sawah dijadikan perumahan, ya pastinya itu naik PBB-nya. Nah, kalau menurut BPKPD data misalnya data di Kabupaten Pindrang seperti Andre kan ya contohnya, karena mereka tidak menaikkan PBB P2 ini karena memang datanya masih agak rancu. Nah, bagaimana dengan Pindrang? Apakah data di Pindrang sudah dinilai baik? Kasih izin peseda konsisten terkait dengan persoalan data tentang PBB pada pemuda bangunan. Jadi setiap tahunnya pada saat penyerahan SPPT ke pemerintah kecamatan, setiap penyerahan kita selalu sampaikan, tolong SPPT ini sebelum diserahkan sama pada disortir itu, karena sebanyak 298.000 lembar ini kalau bilang pendapatan yang mengikuti kata-kata pasisten, jadi dia teman-teman di kecamatan yang sangat membantu, dan kita kasih tengah waktu 2 bulan untuk melakukan perbaikan. Oh, jadi masih sementara perbaikan atau Ini sudah berhasil. Sudah berakhir. Jadi kita pada waktu penyerah sudah berakhir 30 Juni. Jadi kita ambil SPPT yang beredar di masyarakat ini, datanya sudah valid dan bagus. Karena sampai saat ini belum ada yang dikembalikan. Nah, Dan realisasinya sudah 60%. Ada peluang untuk memperbaiki kok yang tidak bagus. Ya, Benar. Oke. Tidak valid datanya. Nah, soal itu yang saya mau tanyakan lagi, Pak. Apakah pihak BPKPD Kabupaten Pindrang ini akan membuka posko aduan? Misalnya nih, saya punya tanah sekitar ini, tapi PBB saya. Biasanya kan masyarakat butuh penjelasan itu. Apakah akan membuka posko aduan, misalnya untuk kenaikan PBD ini, PPK, atau bagaimana? Kalau misalnya ada keluhan masyarakat, misalnya. Siapa yang bisa jawab? jadi terkait dengan posko pengaduan, terus terang di kantor kami atau tempat pelayanan kami ada kita sediakan mobile call center. Jadi teman-teman yang masyarakat, pemerintah daerah yang ada yang mau dikonsultasikan, teman-teman di bagian pelayanan siap masuk. Ada Tetap ada. Iya, ada persentan. Oke, jadi seperti itu, Kakak Haji. Dan ketika ada masyarakat yang mau mempertanyakan bagaimana pembayarannya apanya, bisa langsung menelpon ke BKPD, ya BKPD bukan 112 Pak Haji. Nanti puskesmas yang lain. kalau 112. Jadi mungkin kesimpulan Pak, kepada Pak Sekda, kesimpulan untuk meminimalisir seperti kejadian Pati, seperti kejadian Bone, untuk meredam mungkin ada yang kesalahpahaman dari masyarakat. Mungkin penyataannya sedikit dari pemerintah Kabupaten Pindrang. Siap. Ya, kasih ya. Untuk mengantisipasi sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat, kami sudah mengadakan dengan para kolektor. Sampaikan betul-betul bahwa rincian kenaikan, supaya betul-betul masyarakat mengetahui bahwa kenaikannya ini tanah sekian, sawah sekian, supaya masyarakat tidak resah. Kami sudah panggil semua kolektor-kolektor untuk menyampaikan bahwa layani masyarakat merasa ada yang bertanya, supaya pemahaman masyarakat yang ada di luar ini yang ya sampai 100%, sampai yang belum tahu yang sebenarnya supaya lebih tahu. Semua kami sudah panggil 12 kecamatan. Semua sudah dipanggil untuk melakukan sosialisasi ya. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi permasalahan Kakak Haji sebenarnya, Bapak, bahwa kenapa banyak masyarakat, karena mereka kaget tiba-tiba naik begitu, tiba-tiba ada di media langsung
Peng. Ya. Nah itu jadi dampak. Sebenarnya kalau menurut Pemkab ya mungkin sosialisasi, tapi mungkin kemungkinan saja sosialisasinya sampai ke tingkat bawah itu belum sampai. Ya. Seperti itu. Jadi ya kandidat kita. Padahal niatnya kan bagus. Ya. Ya sebenarnya niatnya baik. Sosialisasi sudah Bang. Di awal penyerahan SPPT kan kita sudah lakukan sosialisasi. Ah, Kita minta bantuan ke Pak Camat, Pak Desa dan Pak Lurah melakukan sosialisasi. Penyerahan SPPT itu kan sudah berubah nilainya. Jadi memang sudah disosialisasi. Artinya begini, artinya terlepas dari efek pati, efek kone atau efek apa ini, yang pasti sampai hari ini kami belum menerima aduan tentang keberatan dan apapun namanya. Oke. Dan ini saya kira terukur sudah 60% yang membayar. Ya. Dari jumlah yang kami sebutkan tadi. Dan kita berharap sih mudah-mudahan. Artinya kita terbuka. Kalau ada yang keberatan kita buka fokus kewaduan. Dan kita akan melihat ini barang secara objek. Ya. Kira begitu. Artinya Ji, masyarakat Pinrang cermat. Dia tahu kenapa bisa naik sebenarnya. Dan Pemkab juga sudah melakukan. 30% sudah membayar. Iya, deh. Cepat Ti. Padahal baru kemarin. Dan sekedar informasi, jatuh tempo itu 31 Oktober. Jatuh Dan tempo. kami berharap ini capaian ini 100% di sebelum jatuh tempo 31 Oktober. Kalau ada yang belum membayar setelah jatuh tempo, Ya, apa artinya itu batasan kami tetap targetnya ya? targetnya. Biasanya sih dari tahun-tahun kemarin sebelum jatuh tempo kita sudah 100%. Nah, ini Bapak-bapak, jadi ada pertanyaan dari netizen ini. Ya, bisa. Mana tadi pertanyaannya, Haji? Mana? Nah, ini Baik. ada pertanyaan dari siapa ini? Dari siapa tadi ini? Lihat dulu Haji. Ya, saya cek dulu ya. Ini banyak pertanyaannya, makanya di scroll. Kami dapat ini di Facebook atas Ya. nama Andi Namri. Andi Tamri. Ia mengatakan masih perlu penjelasan lebih detail Hmm. tentang apakah semua sawah kenaikan PBB-nya sama. Karena ada sawah yang kategorinya irigasi teknis, ada sawah yang Ada hujan. polarisasi, Hmm. ada sawah tak ada hujan. Tentu tidak adil kalau sawah tak ada hujan dengan sawah irigasi kenaikan pajaknya sama. Seperti itu. Nah, bagaimana jawabannya? Apakah ada sama semua ini kenaikannya? Jadi terkait dengan penyelesaian harga sawah, tanah rumput, tanah hujan dengan irigasi, itu tanah hujan, NJP-nya memang di bawah. Jadi ya dia NJP-nya cuma 50.000. Jadi ke harga pasarannya sesuai dengan cuma 50 juta 1 hektar. Dan pada saat ini penyesuaian harga sekarang sudah 100 juta, masih sangat jauh dari harga pasar yang terjadi yang sekarang ini. Nah, yang sawah irigasi yang 71.000 naik jadi ya. Padahal sebagaimana yang kita tahu tadi sudah sebutkan Pak Sekda, harga sawah sekarang sudah 700.000. Jadi pemerintah Kabupaten Pinrang masih mengenakan 140.000. Masih sangat jauh harga. Jadi yang membedakan ini adalah IPOP-nya. IPOP-nya memang di bawah. Beda nanti pembayaran pajaknya. Ya, betul. Karena perkaliannya. Betul. Bisa mungkin dijelaskan sedikit itu Pak. Pertanyaannya, Cara jadi, dihitung PDB P2. jadi perkaliannya, kalau perkalian PDB P2 pakai 0,1, jadi harga jual yang sesuai dengan SPPT itu dikali 0,1. Jadi kalau taksirannya 140 juta, 0,1 jadi jatuh pajaknya adalah 140.000. Kalau harganya 50.000, 50 juta berarti pajaknya cuma 50.000. Itu perkalian. Oh iya, pantas aja. Banyak di Facebook itu ada yang bilang, oh naik 2 kali lipat saya, ada yang 3 kali lipat. Oh ternyata perkaliannya Ada seperti perkalian rumusnya, ada rumusnya. Itu sistem. Mungkin yang sawahnya lebih dari 2 hektar. Mungkin sawahnya. Pasti beda. Iya. Ada lagi tahu. Tapi masih masuk matematika urusan bapaknya itu. Yang jelasnya Iya. semua sawah baik irigasi, tanah hujan, pompa hanya sekitar 100%. Cuma yang membedakan NJP, nilai NJP, nilai tanahnya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau ini kan
kebanyakan sawah Pak ya. Sebenarnya berapa sekarang PAD-nya di bulan ini, sudah bulan Agustus ini sudah berapa masuk PAD di memang ini sama data ya Pak. Ya ya, kalau masalah PAD sudah berapa nih sekarang? Jadi target sekarang, target 2025, 14 miliar 979 juta 566.678. Realisasi sampai tadi siang sudah 8,5 miliar 495 juta 957.790, Ya. sebesar 57,8%. Oke. Oh, sudah 57%. PBB itu. Sudah PBB ya? Iya. Oh, sudah berarti sudah setengahnya nih ini. Jadi kita berharap sih pada saat hari Jumat ini kan paling pembayaran pada saat hari Jumat. Memang telepon penyetorannya nanti hari Jumat. Jadi mungkin hari Senin kita ngapain lagi terkait dengan pembayaran. Ya, Ya, mungkin ada- sebelum kita tutup, kita ada sesi ini untuk jawab cepat. Oh, cepat. Apalagi nih? Jawab cepat, Apalagi? singkat, Banyak, padat. banyak Apa sekali lagi? game, banyak sekali gamenya ini Kak. Memang ini host baru ini Kak. Untuk Mas Ekta mungkin satu kata untuk Pinrang masa depan. Ya, insya Allah Pinrang akan lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang. Kak Marlin mungkin kada? Ya beriman. Iya iya. Beri lah. Artinya inklusif. Memang kita inklusif itu kan semua orang bisa berpartisipasi. Kita maju pastilah. Dan yakin kita bisa mandiri. Dan salah satunya adalah memanfaatkan potensi daerah. Oke. Mungkin Pak Kabat, Pak Kabit. Satu kata untuk Kabupaten Pinrang ke depan. Sejahtera. Mudah-mudahan amin ya. Kalau sejahtera kita juga sejahtera Pak. Karena kita warga Pinrang juga itu Pak. Kita Pak Sekda, yang kedua mungkin kalau kenaikan pajak ini berhasil, apa dampaknya untuk masyarakat? Singkat. Ya insya Allah kalau dampaknya pasti masyarakat akan infrastruktur kita akan berjalan ya, supaya dampaknya bisa berdampak. Oke, itu dampaknya. Jadi masyarakat, kita meminta masyarakat sada Lasindra. Jadi itu tadi penjelasan ya, secara detail, bahkan itu hitungannya dari Pak Kabit itu sangat detail, berapa kalinya itu bagi-baginya itu ada Kak. Jadi jangan khawatir. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah memang pajak PBB ini Aji harus dinaikkan karena harga tanah naik, yang sampai naik, NZT juga, nilai zona tanah juga naik. Nah, penyesuaian harus disesuaikan karena ya memang kalau tidak naik wah bahaya juga, ada ketimpangan juga soal, dan ini juga untuk menggenjot pendapatan asli daerah karena kita kan mau jalan bagus, mungkin ada mau mall mungkin atau jembatan layang di Kabupaten kita ya bisa jadi, ya bisa jadi salah lah, toh. Jadi para pendengar Sanda Lasindang, tetap nantikan podcast episode selanjutnya dari kami, dan saya Ilham. Saya Rahmat Naryadi. Sampai ketemu di Episode selanjutnya.